warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Abah Anas selaku dosen pengampu retorika dan praktek khitobah, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, manfaat dan barokah. Allahumma amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat rahmat dan kasih sayangnya lah kita masih diberikan kesehatan seperti saat ini. Kedua kalinya, salawat beriringkan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu di kulli hauli minal ahwali muhtahim. Pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan khitobah yang berjudul Fadilah dari Sholat Tahajud. Tahajud adalah sholatnya orang yang ingin hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahajud adalah sholatnya orang yang ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahajud adalah sholatnya orang yang ingin hidupnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadits muttafaqun alaih mengatakan bahwasanya sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu yakni adalah sholat tahajud. Barang siapa yang ingin hidupnya di dunia dan akhirat dibimbing oleh Allah, dikasihi oleh Allah, dijaga oleh Allah, maka bangunlah di sepertiga malam untuk melakukan sholat tahajud. Lantas, kapan dan bagaimana sih cara untuk melakukan sholat tahajud? Sholat tahajud itu dilakukan di malam hari atau di sepertiga malam. Adapun urutan dari sepertiga malam yakni yang pertama, sepertiga malam pertama dilakukan pada jam 8 sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua yaitu dilakukan pada jam 11 sampai jam 1 malam. Sepertiga malam terakhir yakni dilaksanakan pada jam 1 sampai jam 4 malam. Sebenarnya cara melaksanakan sholat tahajud itu sama hanya seperti sholat-sholat sunnah yang lainnya, seperti jumlah rakaatnya, bacaannya. Akan tetapi yang membedakan antara sholat tahajud dengan sholat sunnah-sunnah lainnya yakni yang pertama, tentu saja niatnya yang berbeda. Kedua, kalau sholat tahajud itu dilakukan pada malam hari, lebih tepatnya di sepertiga malam, dan dianjurkan bagi sesiapa yang ingin melakukan sholat sunnah tahajud itu dilakukan setelah tidurnya. Semisal, apakah orang yang kalau dia nggak tidur nggak boleh sholat tahajud gitu? Itu bukan kayak gitu maksudnya. Apabila seseorang ada udzur syar'i, semisal nih mungkin dia ini belum tidur sampai jam 12. Nah, ketika dia ingin tidur dulu, takutnya dia tidak terbangun pada waktunya sholat tahajud. Jadi tidak apa-apa si Udin untuk melaksanakan sholat tahajud sebelum tidurnya. Tetapi lebih diutamakan lagi, alangkah lebih baiknya untuk dilaksanakan setelah tidur. Tapi tidak apa-apa jika emang ada udzur syar'i dilaksanakan tanpa tidur dulu. Kemudian lantas berapa sih jumlah rakaat sholat tahajud? Itu bisa 2, 4, 6, 8. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah melaksanakan sholat tahajud sebanyak 23 rakaat dan diperbolehkan oleh baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering melaksanakan tahajud itu sebanyak 11 rakaat, yakni yang terdiri dari 2
3 rakaat yang berjumlah 11 atau 1 rakaat. Lantas apa fadilah dari salat tahajud? Yang pertama, Allah janjikan barang siapa yang melaksanakan salat tahajud maka akan diangkat derajatnya. Saya akan memberikan contoh, semisal ada seseorang yang bekerja di suatu perusahaan. Dia orangnya amanah, orangnya rajin, berangkat kerja tepat waktu, pulang kerja tepat waktu. Bahkan di hari Ahad, di hari dia libur, dia menyempatkan waktunya untuk bersilaturahmi kepada majikannya dengan membawa buah tangan tentunya. Setibanya si pegawai ini ke rumah majikannya, kemudian majikannya pun berkata, "Lihatlah, dia adalah karyawanku yang paling rajin, dia orangnya amanah, kerjanya tepat waktu. Bahkan di hari Ahad, di hari liburnya, dia menyempatkan diri untuk bersilaturahmi kepada saya, yang seharusnya belum waktunya dia itu diangkat jabatannya karena dia itu orangnya baik di mata majikannya, maka dia akan diangkat jabatannya sebelum waktunya." Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya, ditambah dengan sholat sunnah-sunnah yang gak pernah dia tinggalkan, bahkan ditambah juga dengan sholat tahajud, maka dia akan diangkat derajatnya di sisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, barang siapa yang melaksanakan sholat tahajud, maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat tahajud selama 40 malam berturut-turut, maka hajatnya akan dikabulkan. Dan di sisi lain, di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, barang siapa yang bangun di sepertiga pada akhir malamnya dan berdoa kepadaku, memohon kepadaku, maka akan saya kabulkan doanya. Bahkan Allah merasa malu jika tidak mengabulkan doanya sebelum wafat. Masya Allah. Para pendengar yang sangat saya muliakan, saya akan memberikan ibarat. Apabila kita menggunakan ponsel atau telepon di jam 6 sampai jam 10, kita akan dikenakan tarif sebanyak 125%. Kenapa sih dikenakan tarif? Karena di jam-jam tersebut banyak sekali orang yang menggunakan jaringan telepon. Berbeda lagi jika kita menggunakan telepon pada jam 11 sampai jam 6 pagi. Kita akan mendapatkan bonus sebanyak 75%. Kenapa? Karena pada jam tersebut tapi tidak ada orang yang menggunakan ponsel untuk berkomunikasi. Berbeda lagi jika kita menggunakan ponsel di jam 11 sampai jam 6 pagi. Kita akan mendapatkan bonus sebanyak 75%. Karena apa? Karena di jam-jam tersebut tidak ada yang menggunakan telepon genggam, makanya kita mendapatkan bonus 75% tersebut. Demikian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sholat 5 waktu banyak sekali orang yang berdoa. Pada hari Jumat banyak juga orang yang berdoa. Akan tetapi pada jam 2 sampai jam 3 malam tidak ada yang berdoa, bahkan mereka sibuk dengan tidurnya, nikmatin mimpinya, bahkan tidak ada yang berdoa di jam tersebut. Bukan tidak ada, akan tetapi sedikit. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan keistimewaan dari sholat tahajud, yakni terdapat di dalam surah As-Sajdah ayat 16 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum anil madhaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam surah ini mengatakan orang yang ingin dirahmati oleh Allah, orang yang ingin dikasihi oleh Allah, orang yang ingin dekat dengan Allah, maka dia jauh dari tempat tidurnya untuk melaksanakan sholat tahajud di sepertiga pada akhir malam. Kemudian masih di dalam surah yang sama, yakni surah As-Sajdah ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman
kana fasiqon. Apakah sama antara orang yang beriman dengan orang yang fasik? Kemudian Allah bersabda, la yastaun, barang siapa yang sering melakukan amal-amal soleh, salah satu di antaranya yakni sholat tahajud, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga serta kekal di dalamnya. Barang siapa yang mau dimudahkan hidupnya, maka sholatlah tahajud. Barang siapa yang ingin rezekinya dilancarkan oleh Allah, maka beribadalah kepada Allah, bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud, memintalah kepada Allah, merendahlah kepada Allah, merengeklah kepada Allah. Maka Allah berjanji, barang siapa di antara hambaku yang berdoa di sepertiga malam dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengijabah segala doanya. Yumkin hadza faqat minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.